warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dari kelas BKI 2B, Fakultas Ushul Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini ingin mereview buku yang telah saya baca di satu semester ini, yaitu dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Chandra, SSH, MH. Nah, kayak gini bukunya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut aja. Pertama, yaitu ada dengan judul Orientasi Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Di bab ini, itu membahas latar belakang pembelajaran PKN, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, lalu landasan pembelajaran kewarganegaraan itu sendiri. Nah, selanjutnya, latar belakang adanya PKN itu adalah tujuan utamanya adalah untuk memahami Pancasila. Jadi untuk membuat masyarakat itu paham atas 5 sila yang ada di Indonesia ya, yang sebagai ideologi kita. Jadi pendidikan nasional ini memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi itu tujuannya juga itu untuk berkembangnya potensi peserta didik. Jadi ditujukannya itu agar masyarakat atau peserta didik itu mempunyai watak atau menerapkan kelima sila tersebut, yaitu contohnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, serta menjadi warga yang demokratif serta bertanggung jawab bagi nusa dan bangsa. Tujuan lain dari diadakannya pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan salah satu ikhtiar atau tujuan Indonesia itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Jadi melalui sistem pendidikan ini diharapkan para masyarakat dan peserta didik itu dapat cerdas dan dapat menerapkan kelima sila dalam Pancasila itu sendiri. Selanjutnya adalah landasan pendidikan kewarganegaraan. Jadi landasan pendidikan kewarganegaraan ini dibagi menjadi 3, yaitu landasan ilmiah, landasan hukum, serta landasan historis. Nah, yang pertama, landasan ilmiah. Landasan ilmiah ini harus mencakup dasar pemikiran PKN, lalu objek pembahasannya, jadi itu objek material, metode atau sifatnya yang bersifat universal, lalu rumpun keilmuan pendidikan kewarganegaraan seperti history, humanity, dan filosofi. Lalu ada Japan history, ethics, filosofi dari Jepang, Filipino, family planning, taxation and land reform, the Philippine New Constitution. Jadi itu pembelajaran dari negara-negara lain juga diterapkan. Landasan hukum. Landasan hukumnya tentu saja dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi dikhususkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya landasan historis. Landasan historis itu menjelaskan tentang perkembangan civics di Amerika. Jadi itu awal mula adanya civics itu adanya dari Amerika dan diperkenalkan Indonesia sebagai mata pembelajaran. Kedua ada dari bab 2, yaitu dengan judul memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Yang kurang lebih bab ini itu menjelaskan proses berbangsa dan bernegara serta identitas nasional atau asal-usul Indonesia. Nah, jadi yang pertama yaitu asal-usul bangsa Indonesia itu sendiri berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi atau dari zaman batu Neolitikum hingga zaman penduduk. Nah, jadi itu telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan atau Cina Selatan ke daerah-daerah di bagian Asia Selatan, termasuk daerah kepulauan Indonesia itu sendiri. Lalu bangsa Melayu di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa, yaitu bangsa Proto Melayu, bangsa Deutero Melayu, serta bangsa primitif. Asal-usul istilah Indonesia itu sendiri berasal dari kata Indus atau bahasa Latin ya, yang berarti Hindia, dan kata Nesos Yunani
pulau, serta nesioi, yaitu dalam bentuk samaknya yang berarti pulau-pulau. Berarti kata Indonesia itu sendiri adalah pulau-pulau Hindia, karena negara Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Selanjutnya ada identitas nasional. Pengertian identitas nasional itu sendiri adalah berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas itu sendiri secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional itu merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, maupun bahasa dan fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional itu sendiri melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Nah, contoh identitas nasional itu ada dari bahasanya, bendera negaranya, lagu kebangsaannya, lambang negara, semboyan negara, dasar falsafah, konstitusi, bentuk negara, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yaitu dengan judul memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di bab ini itu menjelaskan pengertian ideologi dan makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu ya istilah tiga ini. Pengertian ideologi itu sendiri berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Nah, kata idea ini berasal dari kata bahasa Yunani eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau pengertian sehari-hari yang idea yang disamakan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud itu adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham. Oke, makna ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Ideologi bangsa Indonesia sendiri merupakan suatu landasan bagi seluruh warga negara untuk memahami serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Kurang lebih seperti itu ya begini. Oke, selanjutnya kita langsung ke bab 4, yaitu dengan judul memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Nah, kurang lebih di bab ini itu menjelaskan tentang pemahaman negara, memahami konstitusi, serta memahami warga Indonesia itu sendiri. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum bahasa Latin klasik yang berarti istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Nah, selanjutnya ada hakikat, tujuan, dan fungsi negara itu sendiri. Nah, hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi baik arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Menurut Roger Holthaus, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin, atau the freest possible development and creative self-expression of this member. Sedangkan menurut Harold J. Lasky, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal, atau creation of those conditions under which the member of the state may attain the maximum satisfaction of their desires. Sementara itu, tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdas kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kurang lebih seperti itu, guys. Memahami konstitusi. Pengertian konstitusi itu sendiri dalam bahasa Inggris adalah membedakan, sedangkan dalam bahasa Jerman itu juga sama sih, membedakan. Oke, kita lanjut ke bab 5 aja ya. Nah, di bab 5 ini itu menjelaskan tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di bab ini itu membahas tentang memahami negara hukum, memahami hak asasi manusia, serta memahami birokrasi di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian dan ciri negara hukum. Istilah negara hukum atau Rechtsstaat atau Rule of Law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tersentuh sejak abad ke-19 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menghendaki bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa tatanan politik adalah tatanan yang dijiwai dan yang mengacu pada asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan asas-asas yang menjamin keutuhan tatanan hukum, asas-asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi, dan asas pemerintah atau pengemban kekuasaan publik berfungsi mengabdi kepada rakyat, serta asas kewenangan kehakiman yang bebas, mencakup juga asas peradilan dan imparsial dan objektif. Bab 7 yaitu dengan judul memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Nah, pengertian ketahanan nasional itu sendiri dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan national resilience, atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional itu dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Nah, teori national power telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Seperti Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai the element of national powers, yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara etimologis itu sendiri, istilah ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal kata menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan serta ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada dari bab 7 yaitu dengan judul memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Pengertian ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience, atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional itu dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Nah, secara terminologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal kata menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Pada tahun 1969 lahir ketahanan nasional dengan rumusan sebagai berikut, yaitu ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala macam yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh ketahanan nasional. Pengaruh
hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat dalam kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, yaitu biar adil. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak dimungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi itu untuk mendapatkan hak kita harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara itu sendiri. Lalu ada diskriminasi, adalah setiap pembatasan atau pengecualian yang langsung atau tidak langsung didasarkan kepada pembedaan manusia. Nah, pengaruh demokrasi itu sendiri secara terminologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga demokrasi secara asal katanya berarti rakyat yang berkuasa. Atau secara umum makna demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Oke, kurang lebih itu untuk bahasan ketahanan nasional ya. Selanjutnya integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Integritas juga merupakan upaya menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Ya, kurang lebih seperti itu resum serta pemahaman saya tentang buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi karya Dr. Ujang Chandra SSHMH. Lumayan lengkap, sangat lengkap, membahas semuanya dari undang-undang, lalu ada pembahasan tentang RUU juga, tapi tidak saya jelaskan guys. Segitu dulu penjelasan dari saya, Dewi Rahmawati. Mungkin banyak kata yang salah atau salah pengucapan ya. Kurang lebihnya mohon maaf.